Wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revin, salah satu bidan pelaksana di Praktek Mandiri Bidan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perawatan bayi untuk sehari-hari. Untuk pelaksanaannya, ini nanti kurang lebih 5 menit saja. Untuk ibu, apakah sudah siap? Air mengalir dan juga sabun. Langkah-langkahnya, yang pertama telapak tangan, gosok kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung dan sela-sela jari sisi luar tangan kiri dan juga sebaliknya. Ketiga, gosok sela-sela jari bagian dalam. Yang keempat, kunci jari-jari sisi dalam dari kedua tangan. Yang kelima, gosok ibu jari tangan kiri dan berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Yang keenam, rapatkan ujung jari tangan kanan dan gosokkan pada telapak tangan kiri. Dan yang terakhir, bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan gerakan memutar. Dan setelah itu keringkan kedua tangan dan tutup keran dengan sikut atau bekas kertas tisu yang masih Ini saya akan memberikan asuhan tentang perawatan bayi sehari-hari. Yang di sini dimaksudkan bertujuan untuk menjaga kebersihan bayi, menghangatkan bayi, serta mencegah infeksi pada bayi. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang cara pemberian ASI. Di sini untuk pemberian ASI, minimal pemberian 8 kali sehari dengan jarak maksimal. Semakin sering bayi menyusu, itu akan semakin baik. Karena pada saat pertama, itu kan payudara ibu belum memproduksi ASI secara maksimal. Jadi dengan isapan bayi yang semakin sering akan menambah produksi ASI yang semakin banyak. Pada saat pemberian ASI jangan lupa, jangan hanya pada ujung atau hanya di puting saja. Areolanya harus mencakup ke seluruh mulut bayi. Pada saat ASI pertama yang keluar itu adalah kolostrum. Pada kolostrum itu jangan sampai dibuang, karena banyak orang yang masih mengira kalau ASI yang berwarna kuning yang keluar pertama kali itu harus dibuang karena itu kotor. Itu salah, sama sekali salah ya. Ada beberapa cara untuk pemberian ASI. Nah, diantaranya adalah DBS atau provider seperti itu. Nah, seperti umumnya kalau sekarang kan pakai DBF ya ibu-ibu ya, itu pakai bisa cara itu karena bayi mungkin masih sulit untuk menyusu, tapi jangan di stop ya ibu-ibu, terus harus menyusui. Untuk yang kedua, saya akan menjelaskan tentang kebersihan dan kehangatan bayi. Untuk yang pertama, kulit ke kulit, skin to skin ya. Jadi nanti posisi bayinya itu menempel pada dada ibu atau dada ayah. Nah, kontak antara orang tua itu bisa melewati skin to skin. Selain itu, jangan lupa, walaupun kita skin to skin itu tujuannya untuk menghangatkan bayi, tapi kondisi lingkungannya harus tetap kering dan hangat agar bayi bisa menjaga suhunya tetap normal. Nah, untuk yang kedua yaitu mulai kita untuk memakaikan baju kepada bayi. Memakaikan baju pada satu sisi hanya perlu dimiringkan, bayinya tidak perlu diangkat. Jadi dimiringkan seperti ini, dimasukkan bajunya, setelah itu diambil, dimasukkan lengan satunya, baru diganti. Pada bayi, jangan lupa ya ibu, kita harus menggantinya tiap 4 jam. Kalau sebelum 4 jam itu dirasa sudah penuh ataupun basah, pasti bayi akan sangat tidak nyaman, segera diganti saja. Selain itu kita juga harus memeriksa tangan dan kaki bayi. Nah, di sini kita juga bisa merasakan apakah tangan dan kaki bayi terasa dingin. Jangan lupa kita kasih seperti kaos kaki dan sarung tangan untuk menjaga kehangatan tubuh bayi. Untuk yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang posisi tidur bayi. Ini perlu diingat ya ibu-ibu ya. Ketika bayi tidur, dianjurkan dekat dengan ibunya. Itu ketika proses DBF nanti, proses menyusui. Nah, untuk proses menyusui nanti kan lebih mudah ketika pada saat tidur bayi ingin minum, tinggal
dimiringkan saja ke posisi payudara ibu, jadi nanti bisa lebih dekat. Nah, untuk posisi bayi sendiri, posisi tidur bayi apabila bayi terlentang ataupun miring kanan, miring kiri itu masih wajar ataupun normal, tidak masalah ya Bu. Tapi ketika bayi dengan posisi tidur tengkurap, ini harus diwaspadai, ditakutkan nanti hidungnya tertutup, jadinya bayi tidak bisa bernafas. Jadi selanjutnya ini yang paling penting, itu tali pusat pada bayi. Tali pusat pada bayi itu kan biasanya lepas pada hari ke-7 atau hari ke-8. Gimana caranya ya biar tali pusat itu biar cepat kering? Pertama, sebelum perawatan tali pusat pada bayi, kita jangan lupa untuk cuci tangan. Nah, yang kedua, pada saat tali pusat masih ada, biasanya kita hanya membersihkannya dengan kasa steril seperti ini. Jadi dibersihkan aja pinggir-pinggirnya. Yang paling penting itu tali pusat tidak boleh basah. Jadi ketika habis mandi diganti kasanya, hanya tutup kasa. Nah, nanti pada saat di rumah tali pusat yang sudah kering biasanya kan akan mengeras, itu akan lebih susah kan untuk digerak-gerakkan. Tidak masalah Bu, yang penting itu adalah menjaga kebersihannya dan tetap menggantinya dengan kasa bersih dan kering, hanya itu saja. Nah, pada saat perawatan tali pusat pada bayi, biasanya apabila tidak bersih ataupun tidak kering pada saat perawatannya, itu akan menyebabkan infeksi. Apabila dalam beberapa hari tidak segera membaik, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Mengetahui bayi itu dalam kondisi demam ataupun dalam kondisi suhu normal, kita harus mengetahui cara mengukur suhu tubuh bayi. Nah, di sini saya sudah ada contoh termometernya ya Bu. Ini biasanya diletakkan di ketiak bayi. Jadi diletakkan seperti ini. Dipencet tombolnya, nanti ketika alatnya berbunyi, berarti sudah selesai dan bisa dilihat hasilnya. Saya akan menjelaskan tentang bahaya yang terjadi pada bayi. Yang pertama, biasanya bayi nggak mau minum sama sekali, itu juga merupakan salah satu tanda bahaya. Yang ditakutkan adalah dehidrasi. Untuk yang kedua, dilihat dadanya. Biasanya itu nafas cepat atau nafas lambat. Nafas cepat itu biasanya lebih dari 60 kali per menit. Nah, kalau untuk nafas lambat biasanya kurang dari 30 kali per menit. Nah, biasanya pada bayi itu juga akan mengalami diare atau BAB lebih dari 2 kali sehari, tidak ada ampasnya atau hanya air dan ada darahnya. Nah, itu perlu diwaspadai juga. Sering kita temukan dan orang awam tidak mengenalinya, itu adalah kejang. Nah, salah satu tandanya adalah matanya melirik-lirik, terus kejutan bayi seperti kaget gitu berulang kali. Setelah itu adanya di lidah ini naik ke atas. Nah, itu juga harus segera dilakukan pemeriksaan lanjutan ke fasilitas kesehatan. Ini sudah selesai semua Ibu untuk penjelasan perawatan bayi baru lahir, untuk perawatan bayi sehari-hari ya Ibu ya. Dari semua penjelasan yang sudah saya jelaskan, apakah ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas ya Ibu ya? Apabila sudah jelas, ini nanti diharapkan di rumah bisa merawat bayi dengan baik, menjaga kebersihannya, menjaga kehangatannya. Nanti ketika kontrol 1 minggu lagi, diharapkan bayi sudah berat badannya bisa naik, terus tinggi badannya juga bisa bertambah. Bayi sehari-hari diharapkan bisa meminimalisir terjadinya infeksi ataupun tanda bahaya yang terjadi pada bayi. Semoga nanti sehat selalu, bisa kontrol lagi 1 minggu lagi ya Ibu. Saya akan melakukan dokumentasi untuk selanjutnya.
Terima kasih.